Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa kembali ya, kita di mata kuliah rangkaian listrik 1. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi superposisi. Ini materi tersebut yang tadi saya sampaikan itu berada di bab 5 ya, buku Muhammad Ramdhani, yaitu teorema rangkaian. Yaitu materinya adalah superposisi. Jadi teorema superposisi hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linier ya, di mana rangkaian linier tersebut adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan konstanta dan X adalah variabel. Dalam setiap rangkaian linier dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus yang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan atau mengajabarkan ya, tegangan atau arus yang disebabkan tiap sumber independen bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan arus independen bebas yang lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Jadi pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat n buah sumber bebas, maka dengan teorema superposisi sama dengan n buah keadaan rangkaian yang dianalisis. Misal Anda punya dua buah sumber bebas, misalnya satu sumber tegangan dan satu lagi sumber arus, maka nanti jumlah teoremanya adalah 2 atau jumlah persamaannya adalah 2. Kalau misalnya 3 sumber rangkaian, maka ininya adalah 3. Nah, jika terdapat beberapa buah bebas, maka tetap saja teorema superposisi menghitung n buah ya, seperti saya sampaikan tadi, di mana dari n buah sumber bebasnya. Nah, rangkaian linear tentu tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen dan sumber bebas, sumber dependen, sumber tak bebas, dependen tegangan sebanding dengan pangkat 1 dari arus lain, dan sebanding dengan jumlah pangkat besaran dari elemen resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, sebagai catatan juga yang perlu Anda ketahui adalah jika Anda ketemu dia sumber V ya, jika Anda ketemu V, maka itu tuh diganti dengan tahanan jenisnya, yaitu di short circuit kan. Nanti kita lihat jika Anda ketemu arus I, maka itu di open circuit ya, kalau arus di open circuit. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Ini contoh kita. Nah, pertama Anda disuruh mencari berapa I dengan teorema superposisi, di mana di sini ini ada dua buah sumber ya, yaitu pertama sumber arus ini 1 ampere dan sumber tegangan 20 volt. Nah, sumber arus 1 ampere ini, jadi superposisi ini sebenarnya teorema yang sederhana ya, teorema sederhana. Jika Anda ketemu sumber arus, maka sumber tegangannya yang Anda matikan. Jika Anda ingin menganalisa sumber arus duluan, maka sumber tegangannya Anda matikan. Begitupun sebaliknya, jika Anda ingin menganalisa sumber tegangannya, maka sumber arusnya yang Anda matikan. Nah, untuk mematikan sumber tegangan, maka dia dibuat seolah-olah dia dalam bentuk open circuit ya. Short circuit kalau untuk sumber tegangan, dan kalau dia untuk sumber arus, maka dibuat dia seolah-olah open circuit. Untuk tegangan tadi short circuit. Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya ingin menganalisa dahulu adalah sumber tegangannya, di mana sumber arusnya saya matikan. Ya, ini Anda dapat lihat, maka sumber arusnya sudah dalam posisi open circuit atau dalam bentuk rangkaian terbuka seperti ini. Nah, jika rangkaiannya terbuka seperti ini, maka sumber yang 15, bukan sumber, maksud saya R ya, nilai R yang 15 ohm ini, itu bisa diabaikan. Jadi ini bisa dihilangkan saja, karena sebenarnya mulai dari titik ini sampai ke titik ini itu tuh sudah terputus ya, sudah bukan sebuah rangkaian yang terkoneksi lagi. Sehingga rangkaian terkoneksi hanya sumber tegangan ini, lalu 10 ohm yang ini, dan 10 ohm yang di sini. Nah, sehingga R15 tidak dianggap karena dia posisinya adalah open circuit. Nah, lalu Anda disuruh nyari I1 dahulu. Bagaimana cara mencari I1? Anda menggunakan apa yang dinamakan dengan kalau seri ya. Kalau seri kan Anda sudah tahu ya. Kalau seri kemarin arusnya itu adalah sama ya. Kalau seri kan arusnya itu adalah sama di setiap. Ini kan 10 ohm sama 10 ohm yang ini itu kan sama ya. 10 ohm yang ini sama 10 ohm yang ini itu sama. Nah, kalau Anda tahu, kalau misalnya Anda kemarin rangkaiannya seri, maka Anda menggunakan apa yang dinamakan dengan pembagi
tegangan, ya, karena nilai tegangan yang tidak sama. Tapi jika rangkaiannya paralel, maka yang sama adalah tegangannya, sehingga Anda menggunakan pembagi arus. Nah, di sini Anda disuruh mencari I1 nih. I1 adalah I yang ada di 10 ohm ini. I yang ada di 10 ohm ini. Nah, ini kenapa 20 dibagi 10 tambah 10? Ya, Anda tahu kan kalau rumus ini kan sebenarnya I1 mau I yang di sini atau I yang di sini itu nilainya sama, sehingga ini tuh harus dicari dulu R ekivalennya, sehingga Anda bisa mencari nilai I1-nya. R ekivalennya kalau dia seri dijumlahin ya, berarti ini 10 tambah 10, sementara 20 ini adalah nilai tegangannya. Anda tahu kan V sama dengan I kali R, sehingga kalau Anda mencari I, maka ini adalah V per R. Jadi ini V-nya 20 volt, dan ini adalah R-nya 10 tambah 10, sehingga menjadi 1 ampere. Sehingga Anda bisa tahu I yang pertama di sini, itu nilainya adalah 1 ampere, seperti itu. Nah, lalu pada saat nah ini kan tadi sumber 1 ampernya sudah kita matikan dengan cara men-open circuitnya. Lalu sekarang yang kita matikan adalah sumber 20 voltnya. Dengan cara apa? Dengan cara men-short circuitnya. Jadi rangkaiannya akan menjadi seperti gambar ini. Ya, rangkaiannya akan menjadi seperti gambar ini. Nah, di mana sumber yang 20 voltnya kita matikan, di short, dan 1 ampernya yang aktif. Nah, Anda disuruh nyari sama I yang dicari kan I yang di sini nih. Sehingga Anda mencari I2. I2 ini adalah posisi pada saat I-nya pada saat I-nya 1 ampernya aktif, di mana 20 voltnya adalah short circuit. Nah, bagaimana cara nyarinya? Maka cara nyarinya memakai rumus pembagi arus ini. Nah, ini sudah pakai rumus pembagi arus. Mengapa? I yang 2 ya. Karena I2 yang kita cari, maka yang terkait dengan I2 itu adalah 10 ohm yang ini dan 10 ohm yang ini. Ini kan kalau sudah seperti ini, maka dia sudah paralel ya. Kan yang yang R yang ini bisa dipindah ke sini nih. Nah, dipindah ke sini sehingga dia menjadi seolah-olah paralel. Bukan seolah-olah, dia menjadi paralel. Nah, kalau dia menjadi paralel, maka kita menggunakan apa yang dinamakan dengan pembagi arus tadi ya. Karena kalau paralel itu tegangannya sama, arusnya yang berbeda. Pembagi arus, di mana rumus pembagi arus adalah R yang ingin dicari per R1 kali tambah R2 dikali I-nya. I yang lewat di sini. Nah, I yang lewat di sini itu adalah I yang sumber ya, adalah 1 ampere, sehingga 10 per 10 tambah 10 dikali 1 ampere, sehingga arusnya itu adalah minus 0,5 ampere. Nah, sehingga kalau minus 0,5 ampere, kita ingin tahu tadi kan disuruh cari di soal I yang di sini kan, I yang di sini. Nah, sehingga karena dia 10 ampere, karena I yang di sini, maka tadi kan kita sudah dapat I1, kita sudah dapat I2, sehingga dijumlahin aja I1 tambah I2. Jadi 1 dikurang setengah, sehingga hasilnya I-nya adalah setengah ampere. Seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh kedua ya. Kita lihat contoh kedua, di mana di sini tuh, di contoh ini tuh ada 3 ya. Ada 3 sumber. Ada 3 sumber, yaitu 17 volt ya. 17 volt sebagai sumber tegangan pertama, 6 volt sumber tegangan kedua, dan 2 ampere. Nah, dari ketiga sumber ini, karena kita menggunakan metode superposisi, nanti satu persatu akan dimatikan. Kita lihat dulu untuk yang 17 volt yang aktif, yang ini menjadi short circuit dan yang ini menjadi open circuit. Nah, gambar rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini short circuit dan ini open circuit. Ini open circuit dan ini short circuit. Nah, nanti bagaimana caranya? Nah, pada saat sudah seperti ini, maka akan ada arus sumber yang mengalir ya dari 17 volt ke arah sini, ke arah rangkaian sebelah kanan. Nah, di mana 3 ohm dan 0 ohm, ini kan 0 ohm ya, karena ini short circuit 0 ohm, itu diparalelkan sehingga menjadi 0 ohm, lalu 2 ohm dan 2 ohm. Jadi 2 ohm sama 2 ohm ini diparalelkan juga sehingga menjadi 1 ohm nantinya. Nah, nanti kan rangkaiannya ini menjadi lurus saja, lalu ini sama ini diparalel sehingga nanti hanya tersisa 3 ohm dan 1 ohm ini. Nah, lalu menggunakan apa yang dinamakan dengan pembagi tegangan, kita cari tegangan, karena ini dengan ini sudah seri nanti ya, ini dengan ini sudah seri, menggunakan pembagi tegangan,
sehingga nanti kita cari tegangan yang ada di sini. Nah, sehingga kita dapatkan 17/4 volt, sehingga I1 kan, kenapa tegangan di sini kita cari? Karena I1 itu kan mengalir di sini nih. Nah, sudah dapat kita tegangan yang di sini, maka I1-nya kita cari menggunakan hukum apa? Hukum Ohm biasa, yaitu V sama dengan I kali R, di mana I-nya yaitu V per R, sehingga 17/4 dibagi 2, sehingga menjadi 17/8 minus. Nah, ini dia gambarnya ya. Nah, ini dia gambarnya. Tadi kan yang ini sama ini diparalelkan ya, menjadi 0 ohm. Ini dia menjadi 0 ohm. Nah, di sini dia sudah hilang nih, yang ini 0 ohmnya. Lalu, karena ini sudah menjadi 0 ohm, maka ini dengan ini diparalelkan juga, sehingga menjadi 1 ohm. Nah, ganti gambarnya menjadi seperti ini nih. Gambarnya menjadi seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, maka dicari nilai V di 1 ohm ini, menggunakan rumus membagi tegangan seperti ini tadi, di mana R1 per R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seterusnya kalau ada. Nah, ini kebetulan R-nya cuma 2, sehingga ini 1 per 1 ditambah 3 dikali V-nya, V sumbernya yaitu 17 volt, sehingga didapatkan 17/4. Nah, lalu bagaimana nilai I1-nya? I1-nya itu karena dari keluarnya dari minus, maka ininya menjadi negatif, minus VRP2 per 2, maka 17/4 dibagi 2 ini menggunakan hukum Ohm biasa yang tadi saya cerita ya, yang tadi saya cerita di depan, seperti itu. Nah, lalu pada tadi itu kan yang sumber sebelumnya aktif, V17 volt ya. Nah, ini kalau V6 volt yang aktif, bagaimana gambarnya? Gambarnya menjadi seperti ini ya. Gambarnya menjadi seperti ini menjadi short circuit, dan ini tetap open circuit. Nah, di mana sama seperti tadi, ini di paralel ya, sehingga dapat 6/5. Setelah itu ini ya, ini sama ini di paralel 6/5. Lalu ini sama ini di seri ya, sehingga dapat 16/5. Lalu di paralel dengan 3 ohm. Kita lihat aja langsung di bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, tadi ya, saya ulangi, ini sama ini di paralel ya, ini sama ini di paralel, sehingga didapatkan 6/5 tadi kan nilainya, 6/5. Ya, bagaimana cara mencari paralel Anda cari sendiri lah ya, sudah saya ajarkan di materi sebelumnya, sehingga didapatkan 6/5. Nah, 6/5 dengan 2 ohm ini kan jadinya menjadi seri, sehingga dijumlahkan saja ya, sehingga dia menjadi 16/5. Nah, nilai 16/5 ini menjadi di sini nih. Rangkaian yang ini menjadi rangkaian ini ya, rangkaian yang ini. Nah, sehingga apa? Sehingga ini sama ini menjadi paralel ya, sehingga ini menjadi paralel. Lalu ini diparalelkanlah 16/5 dengan 3 ohm, sehingga didapatkanlah 48/31. Rangkaian menjadi seperti ini. Nah, Anda bisa mencari I yang kedua di sini. Tadi I1 ya, maksudnya I yang pada sumber pertama yang aktif. Kalau ini I pada sumber kedua yang aktif, menggunakan hukum Ohm biasa ya. Maka 6/43 I2 sama dengan, ya, ingat ya, hukum Ohm kan V sama dengan I kali R, sehingga I2-nya V per R, sehingga 6, tegangannya 6 tadi ya, dibagi 48/31, sehingga didapatkanlah 31/8 ampere. Nah, lalu tadi sudah, nah ini tadi ya, nih, sehingga didapatkanlah 31/8 ampere, seperti itu. Jadi itu untuk pada saat yang 6 volt bekerja, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ketika sumber 2 ampere yang menyala. Jadi pada saat sumber 2 ampere yang menyala, maka yang lain tadi kan ada sumber tegangan 2 di sini ya. Satu di sini ya. Satu di sini dan satu di sini tadi ya. Nah, sumber tegangan itu tadi kan satu di sini dan satu di sini. Nah, sumber tegangan itu dia kita ganti menjadi short circuit ya, sehingga dia menghilang. Nah, sehingga nanti rangkaiannya menjadi seperti ini ya, seperti yang digambar ini, sehingga nanti 3 ini sama 2 ini di paralel. Nah, sehingga sama kayak tadi caranya, 3 sama 2 di paralel, sehingga didapatkanlah 6/5 ohm, sehingga nanti rangkaiannya menjadi seperti ini ya.
rangkaiannya nanti menjadi seperti ini. Saya gambarkan saja langsung di slide ini. Nah, ini ini oke, di atasnya 1 ya. Nah, ini 3 ohm. Ini karena saya gambar pakai komputer kurang bagus hasilnya ya. Ini tadi 6/5 ya. Ini sudah menjadi 6/5 ohm. Dan ini masih 2 ohm ya. 2 ohm. Dimana ada I3 yang ke arah sini ya. Aduh, gambarnya jadi kacau. I3. Nah, ini tetap arus 2 ampere tadi ya. Nah, ini 6/5. Nah, lalu 3 ini ya, 3 ini diparalel dengan 0 ohm ini, sehingga menjadi 0 ohm. Sehingga 3 ini menghilang, sehingga gambarnya nanti menjadi seperti ini. Nah, ini yang 3 tadi ya, yang 3 ohm yang menjadi diparalel dengan 0 ohm menjadi 0 ohm ini. Nah, lalu ini masih seperti ini. Ini tadi berapa ini? 2 ampere ya. Ini 2 ampere. Ini 0 ohm. Ini 6/5 ya. Sorry, 6/5. Dan ini 2 ohm. Ini I3 tadi, masih I3. Nah, gambar menjadi seperti ini. Sehingga Anda bisa nyari I3 menggunakan pembagi arus. Di mana pembagi arus itu adalah rumusnya pembagi arus. Jadi misalnya Anda nyari I3 ya. I3 itu sama dengan R, bukan yang R I3 ya. R selain I3 yaitu 2 ohm dibagi dengan R I3. R I3 ini kan 6/5 ini ya. 6/5 ini R I3-nya. Nilai hambatan di I3-nya kan yang 6/5 ini. Jadi hambatan selain yang di I3 dibagi dengan 6/5 atau hambatan yang ada di I3 ditambah dengan hambatan yang bukan di I3-nya tadi. Nah, dikali dengan arus selain I3-nya, selain arus yang dicari yaitu 2 ampere. Sehingga didapatkanlah nilai ini. Nah, 5/4 ampere. Nah, sehingga Anda sudah dapat nilai baik pada saat pada saat V1 aktif, pada saat V2 aktif, pada saat arus yang 2 ampere aktif. Sehingga nanti nilainya semuanya dijumlahkan. Ini pada saat V1 aktif ya. Ini pada saat V2 aktif. Ini pada saat arus yang I2 ampere aktif. Nah, yang I3. Sehingga dijumlahkan nilai-nilai yang tadi, sehingga didapatkanlah penjumlahannya adalah 3 ampere. Sehingga dapat disimpulkan nilai I yang kita cari, nilainya adalah 3 ampere gitu ya. Nah, silakan Anda lihat lagi gambar yang saya gambar. Saya hitung sampai 5. Kalau Anda mau catat, silakan dicatat. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan di pause ya. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir ya, yaitu contoh jika ada sumber tak bebas ya. Nah, di sini ada rumus pembagi arus yang tadi juga kita pernah kerjakan ya sebelum contoh sebelumnya, yaitu misalnya dicari arus di I1 di mana R yang bukan I1 ya atau R2, misalnya ada I1, I2 gitu ya. Nah, R-nya itu adalah R yang di I2 dibagi dengan R1, R yang mana ada I1 di dalamnya ditambah R yang R2 tadi gitu, dikali I total. Ini rumus pembagi arus. Nah, contoh ini ada soal seperti ini gitu ya, di mana ada 3 sumber arus, 2 diantaranya adalah sumber bebas, yaitu 8 ampere dan 4 ampere, satu ke bawah dan satu ke atas.
serta ada satu lagi sumber tak bebas, yaitu 3I ampere, yaitu nilainya yang mana ini sumber tak bebas ini bergantung pada nilai I yang ini, ya. Nilai I yang ini, I yang di 2 ampere. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Kalau tadi kan ada 3 sumber, baik sumber arus maupun sumber tegangan, ada 3 gitu ya. Nah, ini kita matikan satu persatu. Nah, kalau ada sumber tak bebas bagaimana? Nah, ternyata kalau ada sumber tak bebas ini tidak dimatikan ya, tidak dimatikan, tapi diikut sertakan dalam perhitungan. Yang dimatikan hanya sumber bebasnya saja, yaitu 4 ampere dan 8 ampere. Kita lihat jawaban yang pertama ya. Jawaban yang pertama yaitu di mana yang 8 ampere ini yang dimatikan ya. Jadi pada rangkaian ini terdapat sumber tak bebas dan lain-lain. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Silakan Anda baca kembali. Nah, pada saat 8 ampere yang aktif, maka yang 4 ampere ini tadi itu dimatikan. Nah, kalau ingat, kalau sumber arus mematikannya adalah dengan cara di open circuit seperti ini, sehingga otomatis yang bagian sini itu akan hilang, sehingga seharusnya kalau Anda ingin menggambar kembali, gambarnya akan jadi seperti ini seharusnya ya, seperti ini. Saya gambar ya. Ini R-nya, ini sumber tak bebasnya. Saya tidak gambar lengkap ya, biar cepat. Dan ini R2 ohmnya. Nah, yang ini sudah hilang ya, yang ini sudah hilang. Nah, sehingga cara kita hapus dulu yang tadi, biar Anda bisa lihat ininya. Nah, lalu cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya ya ini tadi. Kita mencari I1 ya. I1 itu adalah I yang ada di 2 ohm. Sehingga ingat yang ini masih nyala ya, yang ini masih nyala, yang ini sudah mati. Nah, I1 itu adalah pakai rumus pembagi arus, di mana 3 ini adalah hambatan yang berada tidak di I1. Nah, yang 3 ohm ini. 3/3 ditambah 2. Nah, 2 ini adalah hambatan yang berada di I1 ini. Dikali 3I1 dikurang 8I total ya. Dikali I total. I totalnya adalah I1 yang ke arah bawah dan 8 ampere yang ke arah sini. I totalnya adalah 3I1 ya, maksud saya. 3I1 ini, yang sumber tak bebas ini ke arah atas dan 8 ampere ke arah bawah. Nah, ini kenapa kurang? Karena yang ini naik ke atas, satu yang ini ke bawah. Nanti kalau ketemu di sini kan dia saling berlawanan. Sehingga yang 8 ampere ini menjadi minus. Nah, yang I1-nya ini menjadi plus. Nah, ini totalnya. Sehingga Anda kali, jadi 3/3 tambah 2 kan 5 ya. 3/3 tambah 2, 5. Sehingga nanti ini menjadi, ini kan dikali 3 ini, dikali dengan 3I1 menjadi 9I. Lalu 3 ini dikali dengan 8, ya, menjadi 24. Lalu 5 ini naik ke sini. Menjadi 5I1. Sehingga 5I1, ya. Sehingga 5I1 sama dengan 9I1 dikurang 24. Nah, I1 berapa ya? 9-nya pindah ke sini. Ya, 9 pindah ke sini. Atau 5 pindah ke sini, 24 pindah ke sini. Sehingga kalau ditulis 9I1 ditambah 5I1 sama dengan 24. Berapa itu? 9 tambah 5. 9. Oh, sorry. Bukan 9 tambah 5 ya. Salah. Kita hapus dulu. Ini salah. Nah, jadi ini. Jadi 5I1 tadi ya. 5I1, 9-nya pindah ke sisi sebelah kanan jadi minus 9I1 sama dengan minus 24. Ya, jadi 9 itu pindah ke sini jadi minus dia, sehingga ini menjadi minus 4I1 sama dengan 24. Sehingga kalau Anda nyari I1, minus 4 pindah ke sini, ini minus 24 ya, jangan lupa. Nah, karena dia minus sama minus, seharusnya ini minus sama minus ya kan. Nah, di minus sama minus, maka dia bisa dihilangkan sehingga menjadi 6 ampere. Itu untuk yang
pertama ya. Itu untuk yang pertama. Kita hapus dulu biar tidak belepotan. Nah, kita hapus dulu. Nah, lalu bagaimana jika yang sumber yang ini yang nyala, yang ini yang mati? Nah, maka gambarnya jadi seperti ini. Ini yang menjadi open, yang ini menjadi short. Sama seperti tadi ya. Tapi bedanya yang ini 3I1 ditambah 4. Karena I1 sama 4 itu sudah searah. Nah, dicarilah sehingga didapatkan sama kayak tadi caranya, sehingga didapatkan I2-nya itu adalah minus 3 ampere. Sehingga I-nya itu adalah I1, I yang ini, ditambah dengan yang ini. Jadi 6 dikurang 3 menjadi 3 ampere. Nah, itu untuk sumber tak bebas. Nah, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita materi superposisi ini. Silahkan Anda pelajari. Lalu nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan ke saya pada saat kita berjumpa kembali pada kuliah offline selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.